Raja Jin menjawab, kamu tidak bisa menolak, ini buktinya, para saksinya juga banyak. Lalu dengan tegas tuduhan itu kusanggah, tidak bisa, semuanya bohong, itu fitnah semata. Para saksi jin mengusulkan supaya raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja bertanya, itu darah apa yang ada di tongkatmu? Aku menjawab, darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh. Raja Jin berkata dengan geramnya, kamu manusia yang paling bodoh. Kalau kamu tidak tahu ular itu anakku. Dikala itu, aku bingung tidak bisa menjawab lagi, sehingga aku pusing, bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya. Raja Jin melirik kepada seorang hakim selaku aparatnya seraya berkata, manusia ini sudah mengakui kesalahannya. Ia telah membunuh anakku, kamu harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh. Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo. Pada waktu kepalaku akan dipancung, algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tampan bercahaya sambil berseru, berhenti. Sekali-kali jangan kau bunuh orang ini, ia murid Syekh Abdul Qadir, sambil matanya menatap Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, coba apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah padamu karena membunuh muridnya? Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata, karena aku menghormati dan memuliakan Syekh, dosamu yang begitu besar kuampuni, dan kamu bebas dari hukuman. Tetapi sebelum kau pulang, kamu harus jadi imam sholat untuk menyembahyangkan mayat anakku almarhum dan bacakan istighfar mohon diampuni dosanya. Setelah selesai menyembahyangkan, pada waktu pulang aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Manqobah ke-30, berkat karomah Syekh Abdul Qadir bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu kemasukan jin supaya dibacakan ke telinga orang itu bacaan. Ya Hadrotas Syekh Kutubul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah ia akan sembuh. Dan barang siapa merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka ambil segenggam tanah hitam dan baca nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu lalu sebarkan ke arah yang ditakuti. Insya Allah akan terpelihara dari kejahatan. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan, dan kesulitan dengan kemudahan. Manqobah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwaroh, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruang yang mulia, Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmat Allah. Menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna bait di bawah ini, besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan dosaku seringan sayap nyamuk kecil, bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. Kala jauh dari kekasih, kuutus roh pengganti diri ulurkan tanganmu, kini kasihkan ku kecup sepuas hati, untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh. Manqobah ke-32, Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan.
Mankobah ke-33. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan, wajahnya cantik dan manis sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang, dan tuna susila. Dia menaruh cinta mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berholwat, beruslah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya, bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Sakolein, ya Gauts Al-Azam, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikian ratap wanita bertawasul dan beristighosah minta pertolongan. Dikala itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah, lalu dilepas bakiaknya. Sepasang bakiak itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul, menamparkan laki-laki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh, gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh dan juga kepada halayak yang mengerumuninya. Mankobah ke-34, Syekh Abdul Qadir memberikan pertolongan kepada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, "Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut anggapan saya persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu." Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka. Lalu beliau berdoa. Sementara itu datang sabda Allah, "Sudah banyak para wali yang berdoa. Mereka mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini kamu jangan minta syafaat baginya." Mendengar sabda itu lalu Syekh mengambil sajadah berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib, "Wahai Gautsul Azam Abdul Qadir, bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosanya." Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, "Bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia." Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, "Bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya ku ampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu." Syekh mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Mankobah ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa tarekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada tarekat-tarekat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya, dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu.